Selamat malam, nama saya Alvaro Revanza. Saya adalah yang membuat video ini. Dalam video ini saya ingin menjelaskan kepada Anda biografi singkat dari seorang Ismail Marzuki. Beliau adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yang ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya harap melalui video ini dapat memperluas wawasan Anda dan menjadi media pembelajaran bagi Anda juga terhadap sejarah yang terjadi di Indonesia ini. Ismail Marzuki adalah salah satu tokoh kemerdekaan yang ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Beliau lahir di Kuitang, Senen, Batavia pada tanggal 11 Mei 1914. Beliau adalah seorang komponis, sehingga ia ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara melalui karya-karyanya di bidang musik. Melalui musik-musik yang diciptakannya, beliau membangkitkan semangat bangsa dalam mempertahankan kemerdekaannya. Pria dengan panggilan kecil Maung ini adalah seorang pemuda keturunan Betawi. Beliau juga terkenal akan kepribadiannya yang luhur dan kecerdasan yang dimilikinya. Beliau juga terkenal akan seorang pribadi yang sangat memperhatikan penampilannya, mulai dari baju, celana, sepatu, hingga rambut, semuanya diperhatikan. Tidak ada yang terlewat dan semuanya selalu tampil elok dan menawan. Beliau berasal dari keluarga ekonomi kelas menengah dan mulai merajut pendidikannya di sekolah Kristen HIS Edinburgh di Menteng. Kemudian, setelah dari sekolah tersebut, Ismail Marzuki dipindahkan ke sebuah madrasah di daerah Kuitang yang bernama Unwabul Salah. Beliau dipindahkan ke situ karena ayahanda dari Ismail Marzuki takut jika Ismail Marzuki akan tertimpa oleh banyak sekali nilai-nilai yang berbau Belanda. Dan hal tersebut sangat ingin dihindari oleh ayah dari Ismail Marzuki ini. Setiap kali kenaikan kelas, beliau dihadiahi alat musik oleh ayahnya, mulai dari harmonika, mandailing, hingga gitar. Selepas lulus dari madrasah, beliau melanjutkan pendidikannya di Mulo dan membentuk klub musiknya sendiri. Disitulah beliau bisa memainkan musik-musik ala barat yang saat itu sedang sangat digandrungi. Selepas lulus dari Mulo, beliau bekerja di Sokoni Service Station sebagai kasir. Namun rasanya karir tersebut kurang cocok bagi beliau. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk resign dan kemudian bekerja sebagai pekerja yang memiliki gaji tidak tetap. Ia bekerja sebagai penjual piringan hitam yang diproduksi oleh Columbia dan Polydor yang berkantor di Juanda. Selama bekerja sebagai penjual piringan hitam, Ismail Marzuki banyak berkenalan dengan artis yang sering pentas, film, musisi dan misalnya saja Zahirdin, Yahya, Kartolo, dan Rukiah. Bahkan pada usianya yang baru menginjak 17 tahun, beliau sudah mampu mengarang sebuah lagu yang berjudul O Sarinah. Pada tahun 1936, Ismail Marzuki masuk ke perkumpulan orkes musik bernama Live Java sebagai pemain gitar dan saksofon. Sejak bergabung dengan Live Java, beliau mulai menjauhi musik-musik ala barat. Selain itu, beliau juga mendirikan sebuah organisasi bernama Perikatan Radio Ketimuran. Ismail Marzuki kemudian menikah dengan Elis Zuraidah pada tahun 1940, seorang pengeroncong asal Bandung. Elis Zuraidah adalah primadona dari klub musik yang sama dengan Ismail Marzuki. Mereka kemudian mengadopsi seorang anak bernama Rahmi yang merupakan keponakan dari Elis. Pada tahun 1942, ketika masa pendudukan Jepang, Perikatan Radio Ketimuran dibubarkan dan Live Java diganti Kirina Jawa. Namun hal tersebut tidak menghentikan upayanya untuk tetap menciptakan lagu-lagunya. Ia kemudian mulai menciptakan lagu-lagu yang bersifat nasionalis dan secara puitis. Hal ini dimaksudkan agar tidak menarik perhatian Jepang. Lagu tersebut antara lain Kalau Melati Tidak Mekar dan Bunga Rampai dari Bali. Kemudian ia juga tetap melanjutkan karyanya di bidang musik yang beraliran nasionalis dan bahkan mulai keras, seperti Rayuan Pulau Kelapa, Bisikan Tanah Air. Kemudian juga beliau menciptakan lagu yang berjudul Indonesia Pusaka.
Beberapa karyanya yang paling terkenal antara lain yang pertama, pada tahun 1931, beliau menciptakan sebuah lagu yang berjudul Ocarina yang syairnya dibuat dalam bahasa Belanda. Kemudian pada tahun 1935, sewaktu beliau berusia 21 tahun, muncul karyanya yang berbentuk keroncong dengan judul Keroncong Serenata. Kemudian pada tahun 1936, menciptakan lagu Roselani. Judul ini membawa kita ke suasana romantis alam Hawaii di Samudra Pasifik. Dan karyanya terus lahir hingga Perang Dunia yang Kedua. Namun dari kesemua karya dari Ismail Marzuki tersebut, yang paling terkenal adalah yang bertajuk Rayuan Pulau Kelapa. Lagu ini pernah dijadikan lagu yang untuk mengakhiri tayangan atau siaran TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Berikut adalah lagunya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja panah, memuja pulau nan indah amat. Tanah airku Indonesia. Dan kemudian, pada tahun 1968, beliau mendapatkan kehormatan dengan dibukanya taman bernama Taman Ismail Marzuki di Salemba, Jakarta Pusat, dan pada tahun 2004, beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Dan kemudian, beliau tutup usia pada usianya yang ke-44, pada tanggal 25 Mei 1958 di Tanah Abang, Jakarta Pusat karena penyakit TBC. Demikian video dari saya ini, semoga dapat membuka wawasan Anda tentang seorang tokoh yang bernama Ismail Marzuki ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.